Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dengan kelas 10 materi usul fikih. Pagi ini kita akan mengevaluasi materi yang selama ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk masa semester 1. Ya, nanti awal Desember kita sudah memulai penilaian akhir semester. Maka dibuka saya dari bahan semester Desember nanti, buka dari halaman 8 ya. Lihat tentang an-nahyu dari situ. Ya, an-nahyu artinya larangan. Yaitu istilah ilmu ushul fikih, diulang ya. Lihat, wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Larangan itu adalah menuntut meninggalkan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya, itu an-nahyu namanya. Kemudian an-nahyu itu ada beberapa kaidah, minimal ada 4 di sini. Yang pertama, al-aslu fin nahyi li tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Ya, contoh Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya. Jadi melakukan kerusakan itu lingkungan, itu hukumnya haram. Termasuk yaitu merusak akhlak, perilaku manusia adalah haram, ya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Apa? Contohnya kita boleh menggali yaitu tanah untuk kebutuhan membuat sumur, kemudian membuat tanah, ya pun membuat batu bata, tapi jangan merusak, tapi hanya sebatas kebutuhan. Yang kedua, Rasul pernah melarang bahwa tidak boleh minum sambil berdiri. Jadi asalnya minum sambil berdiri asalnya haram, turun menjadi makruh karena Nabi pernah dalam perbuatan yang lain, Nabi pernah minum sambil berdiri, ya, begitu. Yang kedua, an-nahyu anisyai'i amrun bidihi. Merintahkan kepada sesuatu berarti melarang kepada sesuatu berarti memerintahkan kepada yang lainnya. Ya, seperti janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Berarti kita dianjurkan untuk makan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Baik halal secara zatnya, yaitu wujudnya, makanan yang atau sifat caranya. Bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil manipulasi. Kaidah yang ketiga, lihat, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Asal di dalam larangan menunjukkan atas rusaknya yang di dalam ibadah. Seperti rusaknya wanita yang sedang haid kalau sholat. Jadi jangan, karena dilarang, ya. Kalaupun sholat rusak, itu tidak berpahala, justru menjadi dosa. Dan yang terakhir, an-nahyu yadullu ala fasadil anhu fil muamalati. Larangan menunjukkan atas rusaknya yang di dalam muamalah. Seperti dengan contohnya jual beli syarat, ya, atau di sini kata Rasulullah SAW, ya, jual beli syarat, kalau saya lempar sampai jadi, kalau nggak jadi tidak nyampe. Kemudian yang kedua yaitu apabila jual beli di hari Jumat. Jadi mestinya orang sholat Jumat malah dia bertransaksi, maka rusak jual belinya. Kenapa? Karena di waktu yang dilarang, begitu ya. Nah, itu bahan yang pertama tentang untuk penilaian akhir semester. Yang kedua yaitu halaman 9, fil ami, tentang am. Ya. Jadi dalam lafaz Quran, dalam hadis ada yang umum. Apa umum itu? Wahwa, yaitu ma'amma, apa-apa yang masih umum, syai'aini, lebih dua arti, fasoidan, atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Ada kalimat yang umum, ya, lebih dari dua arti, ya, begitu. Seperti di sini macam-macam am itu, ya, seperti dalam Quran surah Al-Asr, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi husrin, berada dalam kerugian. Jadi pada dasarnya semua manusia rugi. Ya, jangankan orang yang
tidak ibadah, orang yang ibadah pun rugi. Jangankan orang yang tidak beramal soleh, yang langsung rugi. Apa semua rugi? Illa, ada pengecualian. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yaitu ada, mana yang umum? Innal insana, pakai alif lam. Ya. Yang kedua yaitu adalah isim jama, isim yang menunjukkan banyak dengan adanya alif lam. Kalian kalau belajar nahwiyah kan ada isim mufrad, ada isim musanna, ini isim jama. Isim jama tapi alif lam. Itu menunjukkan umum. Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa saja, di mana saja, kapan saja kalau kita berbuat baik itu senang, ya. Jadi kita bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya ketika di rumah berbuat baik itu, di luar rumah pun, di luar masjid, di mana saja, kapan saja, Allah tuh cinta, senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Mana amnya? Al-muhsinin, yaitu ada isim jamak dengan pakai alif lam. Yang ketiga yaitu adalah wala pinakiro, hukum huruf la. Huruf la di dalam kalimat nakiroh, kalimat umum. Ya, nakiroh itu artinya umum. Kebalikan pada ma'rifah, ma'rifahnya khusus. Seperti la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Mana itu? La tajzi itu namanya nakiroh, ya. Jadi tidak ada seorang jiwa pun yang mampu menolong terhadap jiwa yang lain. Yang keempat, isim al-asma'ul mubhamah. Isim yang masih mubham, yang belum jelas. Seperti kata man. Man itu umum, ya, umum. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, pasti ia akan dibalas. Jadi man. Siapa saja, laki, perempuan, ya, anak kecil, anak dewasa, di siang malam kalau berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan. Nah itu ya tentang am. Ya, tolong dicamkan bahan semester kita itu. Kemudian di samping man juga yaitu adalah kepada ma yang tidak berakal. Ada huruf ma yang tidak berakal. Itu menunjukkan umum. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat bima ta'malun, dari apa-apa yang kamu kerjakan. Itu ada kalimat ma. Ma menunjukkan kepada orang yang tidak berakal. Ya. Dan baca lagi ya selanjutnya itu bahan pas penilaian akhir semester. Yang ketiga, halaman 10, buka halaman 10, al-mabahthur rabi'u, pembahasan yang keempat, fil khosi wa takhsis, tentang khusus dan pengecualian. Ya, tentang khusus dan pengecualian. Lihat fil khosi wa takhsis, lihat halaman 10. Al-khosu, khos itu mala yatanawalu, apa-apa yang tidak mempunyai syai'a, ini dua arti, pasoidan atau lebih, min ghairi hasrin, dengan adanya batasan. Itu ya, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Mala yatanawalu, apa-apa yang tidak mempunyai syai'a, ini lebih, pasoidan yang berlebih, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Ya, gitu. Kemudian tahsis. Tahsis ikhraju ba'di madlulil am. Tahsis itu adalah mengeluarkan sebagian dalil yang umum. Ya, tadi innal insana lafi khusrin, semua manusia berada dalam kerugian, kan begitu. Kemudian wahwa kismani, tahsis terbagi kepada dua bagian. Ada muttasilun, ada tahsis muttasil. Muttasil ini bersambung. Bersambung maksudnya dikecualikan oleh ayat yang sama, ya. Wa munfasilun, dan berpisah, dikecualikan oleh ayat yang berbeda, itu namanya munfasil. Contoh lihat, yaitu adalah tentang tahsis al-istisna, yaitu adalah ada yang dikecualikan dengan huruf istisna, kecuali, seperti wal asri, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi tidak semua orang itu rugi. Ya, ada dikecuali oleh ilah, namanya tahsis.
Jadi insana itu umum, semua manusia rugi. Apakah semua rugi? Tidak. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang bukan amal soleh. Yang kedua, tahsis yaitu at-taqyidu bisifat, pembatasan dengan kata-kata sifat. Ya, seperti ini dalam Quran tentang kafarat pembunuhan. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh secara sengaja, maka hukumannya dibunuh kembali, namanya kisos. Ini kita tidak sengaja, maka ada 3 tahapan. Yang pertama, harus memerdekakan budak. Apa semua budak? Tidak. Ternyata pakai sifat fatahriru rokobatim mu'minatin, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, ya, bukan sekedar hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang mukmin. Yang ketiga, tahsis bil goyah, tahsis dengan batasan, ya, batasan seperti wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kamu para suami mendekati istri-istri kamu yang sedang haid sampai ia bersih. Apa kata tahsisnya? Hatta. Kalimat hatta itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah goyah batasan. Sampai kapan? Hatta yathurna, sampai istri kamu, istri kita bersih, ya. Dan yang terakhir yaitulah tahsis bil badli, tahsis dengan badal, pengganti, ya, seperti di sini Allah berfirman walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hendaklah kamu karena Allah menunaikan ibadah haji jika mampu pergi ke sana. Jadi katanya, ya, menurut sabda Rasulullah SAW, jadi kalau kita sudah niat haji kemudian tidak mampu, boleh diganti oleh anaknya, boleh diganti oleh cucunya, ya, itu namanya karena tidak mampu hajinya, maka tahsis badal. Ayat ini ditahsis oleh sabda Rasulullah. Jadi anaknya boleh menggantikan bapaknya menunaikan ibadah haji. Itu tahsis yang muttasil. Jadi ayat itu dikecualikan oleh ayat yang sama, ya, bukan ayat yang lain. Yang kedua, tahsisu munfasil, tahsis yang bersambung. Jadi dikecualikan munfasil, berpisah. Yang mengecualikannya yaitu adalah orang di ayat yang lain. Lihat di sini, tahsisul kitab bil kitab, masih ingat kan? Pengecualian Al-Quran dengan Al-Quran, seperti jangan kamu menikahkan wanita musyrik, ya, dilarang, haram. Kemudian boleh wanita ahlul kitab, wanita orang-orang yang diberi kitab, siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, yaitu laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi, ya. Al-Quran dikecualikan oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dikecualikan oleh sunnah. Dalam Al-Quran telah diwajibkan kepada kamu, yaitu adalah berwasiat, yaitu untuk laki-laki akan mendapatkan 2 bagian dari perempuan, ahli waris. Dan ternyata tidak semua anak laki-laki, tidak semua anak dapat warisan dari orang tuanya kalau anaknya itu kafir, berbeda dengan agama bapaknya. Bapaknya Islam, anaknya kafir. Ketika bapaknya meninggal, maka anaknya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dikecualikan oleh sunnah. Kenapa tidak? Karena berbeda agama, begitu. Yang ketiga, tahsis sunnah bil kitab, pengecualian sunnah dengan Al-Quran, ya. Seperti kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat kamu apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Ternyata untuk menghilangkan hadas itu bukan hanya wudu, tapi kalau kamu sedang sakit, sedang safar, tidak mendapatkan air, maka boleh tayamum. Ya, jadi hadis tersebut, ya, ditahsis, boleh orang yang sakit boleh tayamum, orang yang sedang bepergian boleh tayamum, orang yang tidak mendapatkan air boleh tayamum, ya, tidak mesti dengan wudu. Dan yang keempat, tahsis sunnah bisunnah, hadis dikecualikan dengan hadis, ya, seperti di sini, yaitu adalah setiap tanaman yang disiram dengan air hujan zakatnya 10%. Ternyata kalau sudah nyampe nisab minimal 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 750 kg.
Tapi kalau kurang daripada itu, tidak wajib zakat. Kalau kurang dari 5 wasak, tidak wajib zakat. Kenapa? Memang ada hadis Rasul bahwa setiap panen kita lah wajib zakat 5 wasak. Ternyata kalau kurang dari 5 wasak, tidak wajib zakat. Dan yang kelima, tahsisul kitab bil qiyas, yaitu Al-Qur'an ditahsis, dikecualikan dengan qiyas, ya. Contoh di sini, bagi orang yang melakukan kebaikan, bagi orang yang melakukan kejahatan, yaitu adalah ada seorang hamba sahaya menuduh zina kepada orang-orang baik, tapi tidak didera 50 kali, tidak, tapi setengahnya, yaitu tahsil kitab bil qiyas. Dan yang terakhir, tahsis sunnah bil qiyas, pengecualian sunnah dengan qiyas, ya. Seperti di sini, yaitu tentang apa tuh? Seperti kita dilarang untuk mengucapkan la uppin kepada orang tua kita. Fala taqul lahuma uppin. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua kita. Terus bagaimana kalau memukul? Boleh enggak? Apalagi memukul. Mengucapkan tunggu dulu, bawel sama orang tua hukumnya haram. Apalagi memukul. Ini barangkali ya adik-adik kelas 10 yang sampaikan pagi ini, tolong kalian simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan ketika nanti di awal Desember kita naik semester, kalian bisa mengisi soal-soal yang sampaikan pada kalian, ya. Tolong pagi ini kalian serius, sungguh-sungguh pelajari usul fikih ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.